Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di kelas yang sama, program yang sama, yaitu pembelajaran online dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Topik yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang pewarisan sifat, yang mana di dalamnya terdapat gen dan kromosom serta materi genetik dan kelainan pada gen. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa membawa manfaat serta kita diberikan kemudahan dalam mempelajari pelajaran kali ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Jangan kemana-mana. Ikuti terus, simak terus videonya agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang pewarisan sifat. Yuk kita simak video berikut ini. Kali ini yang akan kita bahas tentang pewarisan sifat. Materi ini berada di Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1. Materi pewarisan sifat ini berada di kompetensi inti dan kompetensi dasar KI3, KD3, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran. Pewarisan sifat dalam materi ini nanti yang akan kita bahas yaitu tentang materi genetik, hukum Mendel, dan kelainan genetik. Coba amati warna mata pada gambar di bawah ini. Pernah memperhatikan nggak? Manusia dilahirkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan mata hitam, dan ada yang dilahirkan dengan mata biru, dan juga ada yang dilahirkan dengan mata yang hijau. Coba amati warna kulit pada gambar di bawah ini. Ada anak yang dilahirkan dengan kulit putih, rambut pirang. Ada yang dilahirkan dengan kulit coklat, rambut yang hitam. Dan ada juga seorang bayi yang dilahirkan dalam kondisi mata yang sipit. Dan ada juga yang dilahirkan dengan mata yang bulat. Apa yang menyebabkan perbedaan semuanya itu? Mari kita bahas agar paham dan mengerti yang menyebabkan adanya perbedaan pada individu satu dengan yang lainnya. Penyebab semuanya itu tidak lain adalah gen. Gen adalah kode yang diwariskan ke generasi berikutnya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup. Gen dari orang tua ke anaknya menjadi penentu bagi sifat makhluk hidup yang bisa menentukan rambut kita lurus atau keriting, bentuk hidung kita atau bentuk mata kita, tinggi badan kita atau bentuk rambut kita. Semuanya itu berasal dari gen. Gen diwariskan melalui sel sperma. Ayah mewariskan gen melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan gen melalui sel telur. Gen tersebut terdapat pada kromosom, di mana
Gen itu memiliki fungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Setiap bagian dari makhluk hidup, komponen utamanya tidak lain adalah protein. Sehingga kalau ada perbedaan gen, maka ada perbedaan protein yang ada pada perbedaan sifat tersebut. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kromosom. Di dalam inti sel yang sudah kita pelajari, terdapat benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini akan memadat dan menjadi kromosom. Kalau kromosom ini diperbesar, maka pada dasarnya kromosom itu merupakan gumpalan dari benang-benang yang sangat halus dan sangat panjang, yang disebut dengan benang-benang kromatin. Kalau benang kromatin itu diperbesar, maka kromatin itu terdapat benang-benang yang lebih halus lagi, yang berbentuk untaian helix atau yang disebut dengan double helix. Double helix ini disebut dengan DNA, dan DNA inilah yang akan membentuk atau membawa gen. DNA disingkat dengan deoksiribonukleik asid, adalah sebuah molekul dalam bentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup atau gen. Sementara itu, kromosom adalah struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian DNA yang sangat panjang dan protein yang mengikat pada protein tersebut. Berikut ini adalah gambaran tentang sebuah kromosom. Manusia itu mempunyai 46 buah kromosom. Nah, ini adalah foto dari kromosom pada sel tubuh manusia. Pada saat akan membelah, kalau kromosom itu disusun terdiri atas 23 pasang kromosom, di mana kromosom mulai nomor 1 sampai nomor 23 ini memiliki pasangan. 1 sampai nomor 22 ini adalah termasuk dari kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom. Sedangkan kromosom pada nomor 23 ini disebut dengan kromosom kelamin atau yang disebut dengan gonosom. Kromosom ini setengah dari ayah dan setengah dari ibunya. Dan pasangan kromosom ini termasuk kromosom tubuh yang membentuk tubuh kita, rambut kita. Sedangkan pada kromosom nomor 23 ini yang akan membentuk alat kelamin atau yang menentukan alat kelamin, sehingga disebut dengan kromosom kelamin. Perbedaan kromosom pria dan wanita. Perbedaan antara kromosom pria dan wanita. Pada orang laki-laki atau pria memiliki sepasang 22 atau 44 buah kromosom tubuh atau autosom dan semasang kromosom kelamin atau gonosom XY. Sedangkan pada perempuan memiliki 22 pasang atau 44 buah kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom XX. Sehingga perbedaan kromosom pada laki-laki dan perempuan terdapat pada kromosom kelaminnya atau gonosom. Baik pada laki-laki maupun perempuan memiliki kromosom yang berpasangan, yang jumlahnya ada 23 pasang. Pasangan-pasangan kromosom itu bersifat diploid. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, seorang laki-laki akan menghasilkan sel kelamin berupa sel sperma. Setiap sel sperma akan membawa separuh atau setengah dari sel kromosom laki-laki, karena
kromosom pada laki-laki itu terdiri atas 44 buah atau 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom yang berupa XY. Maka ketika sel sperma membawa separuhnya atau setengahnya, maka ada dua jenis sel sperma. Satu, sel sperma yang membawa 22 autosom dan kromosom kelamin X. Yang nomor dua, sperma yang membawa 22 autosom dan kromosom kelamin jenis Y. Sementara itu, sel telur pada wanita juga membawa separuh dari kromosom wanita. Karena pada wanita itu juga terdapat 44 buah atau 22 pasang sel kromosom autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom XX. Maka setiap sel telur akan membawa 22 autosom plus X yang sejenis. Nah, ketika sel sperma yang membawa kromosom X itu tadi membuai sel telur, maka akan menghasilkan anak jenis kelamin wanita. Dan begitu pula sebaliknya, apabila sel sperma yang membawa kromosom XY itu tadi, saya ulangi, dan apabila sel sperma yang membawa kromosom Y itu tadi membuai sel telur, maka akan menghasilkan anak yang berkelamin jenis laki-laki. Karena kromosom yang pada anak itu yang dihasilkan adalah XY. Setiap sel kelamin yang dihasilkan itu membawa setengah dari sel induknya dan tidak berpasangan pada kromosom sel kelamin, sehingga sel kelamin itu bersifat haploid. Berikutnya adalah materi genetik. Materi genetik terdiri atas DNA dan RNA. DNA deoksiribonukleik asid dan RNA adalah ribonukleik asid. Materi genetik adalah materi yang membawa gen, di mana di situ ada dua jenis, RNA dan NA. Apa perbedaan antara DNA dan RNA? DNA terdiri dari untaian ganda yang berbentuk heliks yang masing-masing terikat satu sama lain. Jika kita amati secara detail, maka struktur DNA seperti yang ada pada di bawah ini, yang mana dia terdiri atas nukleotida yang saling berikatan, di mana setiap nukleotida itu terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa atau gula deoksiribosa, dan basa nitrogen, di mana basa nitrogen ini terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Nah, yang bagian merah ya kecil itu gugus fosfat, sementara yang memiliki 4 sudut bentuk bintang itu disebut gula pentosa yang terdiri atas gula deoksiribosa. Sementara itu dalam basa nitrogennya ada dua, basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sementara itu basa pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Nah, fungsi dari DNA itu sendiri adalah untuk membawa informasi genetika dan mengendalikan sistem sintesis protein. Berikutnya adalah materi genetika RNA, ribonukleik asid. RNA sebenarnya mirip dengan DNA, tetapi RNA tidak beruntaian ganda. Dia hanya berbentuk untaian tunggal, yang mana di situ juga terdiri atas nukleotida yang memiliki 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gugus pentosa, basa nitrogen, di mana ya gugus fosfat, gula pentosa atau gula ribosa, dan 3 basa nitrogen atau basa purin, adenin, guanin, basa pirimidin, urasil, dan sintosin. Nah, kalau kita amati gambar RNA, ya di situ ada rumus struktur kimianya, di mana untuk yang warna abu-abu itu adalah urasil, warna kuning guanin, warna yang agak putih adenin, dan yang warna kuning sendiri adalah guanin. Nah, ini adalah gambar struktur RNA. Fungsi dari RNA itu sendiri adalah untuk mengendalikan sistem sintesis protein.
Berikut ini rangkuman dari perbedaan DNA dan RNA. Bentuk DNA, rantaian panjang, ganda, dan berpiling atau double helix. Sementara bentuk RNA adalah pendek, tunggal, dan tidak berpilin. DNA memiliki komponen gula deoksiribosa, sementara RNA hanya memiliki komponen gula ribosa. DNA memiliki basa nitrogen, purin terdiri atas adenin dan guanin. Pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Sementara itu RNA basa nitrogennya purin, adenin, guanin. Sedangkan pirimidin, sitosin, dan urasil. Sedangkan untuk DNA jumlah itu tetap. Sementara itu kalau RNA berubah-ubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. DNA memiliki fungsi pembawa informasi genetik dan mengatur sistem protein. Sementara RNA memiliki fungsi mengatur sintesis protein. Cara kerja DNA dan RNA. Pada DNA ini terdiri atas basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Perbedaan gen akan menentukan sifat seperti yang sudah kita bahas. Ini urutan basa nitrogennya. A adalah adenin, T timin, B guanin, dan C sintosis. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sebuah kromosom berada di dalam inti sel, yang mana di luar inti sel itu ada cairan yang disebut dengan sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembentuk protein yang disebut dengan asam amino. Kalau inti sel diperbesar, maka berbentuklah seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Bagian dari DNA ini akan dikopi atau ditranskripsi, ya, di mana di situ tergantung dari protein mana yang akan dihasilkan. Nah, hasil dari transkripsi ini disebut dengan RNA. RNA juga memiliki urutan basa nitrogen. Ukuran yang tidak panjang halus memungkinkan RNA untuk keluar dari inti sel yang akan ditangkap oleh ribosom. Mengapa setiap individu itu berbeda? Karena adanya DNA akan menghasilkan RNA. RNA akan menghasilkan protein. Protein di situ ya akan menghasilkan sel. Sel yang berbeda, sel-sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan antara yang satu dengan jaringan yang lain pastinya berbeda. Kumpulan dari beberapa jaringan akan terbentuk yang namanya organ. Dari sinilah karena adanya perbedaan gen atau DNA, RNA menyebabkan setiap individu itu memiliki perbedaan. Setelah kita memahami semuanya itu agar lebih jelas, dan lebih dimengerti, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian dari gen dan kromosom. Nomor 2, gambarkan struktur DNA dan RNA. 3, apa perbedaan antara DNA dan RNA? 4, sebutkan nukleotida pada DNA dan RNA. 5, mengapa tiap individu memiliki sifat yang berbeda. Itu tugas untuk kalian. Silakan ditulis soalnya. Setelah itu 3 hari kemudian kalian kumpulkan tugas ini. Bagaimana dengan materi tadi? Ada yang belum dipahami? Saya yakin kalian paham dan pastinya kalian mengerti jika kalian menyimak video dari awal hingga akhir. Namun jika ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti, silakan Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa bersama agar kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya innaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.